Shalom semuanya, selamat petang dan tahniah kepada Anda yang mengikuti SMM pada minggu ini. Jadi tanpa mau masa, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin kamu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan kali ini kami dapat bersama-sama bergabung secara maya Bapa di surga, dan kami mahu menyerahkan persekutuan kami walaupun secara virtual, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di mana kami berada pada saat ini. Kami serahkan line internet kami pada malam hari ini berjalan dengan baik, dan kami berdoa setiap kami akan dapat menerima berkat rohani yang akan kami bakal terima sebentar sahaja lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi pada kali ini kita akan buat icebreaker. Icebreakernya mudah sahaja, yaitu type nama Alkitab. Oke, jadi mungkin kamu sudah cepat-cepat kan buka Alkitab kamu. Syaratnya adalah mudah. Kalau saya cakap, contoh, kamu type nama dia, begini dia punya syarat-syaratnya adalah saya punya arahan begini. Sebagai contoh, apakah nama Alkitab selepas kitab Hakim-Hakim? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Apalah? Yaitu kitab Rut, R-U-T. Oke? Jadi adakah kamu semua sudah bersedia? Tap dulu, sedia. Tap dulu, sedia. Tanda seru. Begitu. Oke, saya percaya kamu sudah sedia dengan handphone kamu. Kamu sudah kasih split, sudah kamu punya handphone ini, satu YouTube, satu kamu punya Alkitab itu. Oke, jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Soalan yang pertama, apakah nama Alkitab yang pertama? 1, 2, 3, 4, 5. Apalah? Kitab Kejadian. Jadi tanya kepada kamu yang menjawab dengan betul. Yang kedua, apakah kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jawabannya ialah kitab Maliaki. Oke. Seterusnya yang ketiga, nyatakan 1 kitab Injil. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, tidak perlu kamu cepat-cepat type nama fullnya. Ada kan itu apa ini? Nama kitab yang short term tuh, kamu tulis saja begitu. Oke, sudah itu. Oke, jadi kitab Injil ada 4. Kalau kamu sudah jawab, antaranya ialah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi jawaban kamu adalah betul. Oke. Yang terakhir. Apakah nama kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama? Bukan, silap, itu kan prank saja. Di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa itu? 1. Kita Perjanjian Baru apa? Oke, habis masa, yaitu Wahyu. Jadi tanya kepada kamu semua yang sudah berjaya menjawab dengan betul dan tepat. Jadi beri tepukan kepada diri sendiri. Jadi mari kita terus saja ke segmen pujian dan penyembahan. Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Haleluya. Ha! Pangsiko ginawaku, kumaadia Tuhan, ngawi ko siya nanugu maadahay, ponsoro ku kasari, royohan ku ngarandu, sontop swang ginawaku, iyano ioli dang patahakonku, itiko posionku.
Yesus noralanom katapatan, Yesus noralanom koposion, Yesus nogapa masingaw itulong sanan, itik suang pomogunan. Royo-royon kuy ngarandu Tuhan, soro-soron kuy kosyananu, noko tunggang ko Yesus manta di kapatayon, mino masih kodahan. Konsi ko ngawanku, kumaadia Tuhan, ngawi ko siya nanu kumaadahan, ponsoro ku kasari, royohon ku ngarandu, sontok suang ginawaku, iya no ioli dang patahakonku, itiko posionku. Yesus noralanom katapatan, Yesus noralanom koposion, Yesus no gampa masingaw itulong sanan, iti suang pomogunan. Royo-royohon kuy ngarandu Tuhan, soro-soron kuy kosyananu, noko tunggang ko Yesus manta di kapatayon, bino masih kodahan. Yesus noralanom katapatan, Yesus noralanom koposion, Yesus no gampa masingaw itulong sanan, iti suang pomogunan. Royo-royohon ku ngarandu Tuhan, soro-sorohon ku it kosyananu, noko tunggang ko Yesus manta di kapatayon, mino masih kodahan. Noko tunggang ko Yesus manta di kapatayon, mino masih kodahan. Noko tunggang ko Yesus manta di kapatayon, mino masih kodahan. Haleluya, puji Tuhan kita. Berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Mari kita nyanyikan bersama. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana,
bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Oke, kita setelah pun selesai memuji dan menyembah Tuhan, dan kini waktunya untuk kita bertenang. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan daripada Icin. Dipersilakan. Shalom semuanya, terima kasih karena Anda masih setia mengikuti SMM. Mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, karena hari ini yang Kau jadikan untuk kami semua, di mana kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan semuanya Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama melalui khotbah Kenan Arun, di mana khotbahnya yang bertajuk tanda-tanda akhir zaman. Nah, kali ini petang ini kita akan bersama-sama merenungkan sedikit tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, ada beberapa persoalan atau pertanyaan hari kiamat. Jadi ramai orang bertanyakan, bila akhir zaman itu berlaku? Bila? Bukan saja kita punya orang-orang dewasa lah, kanak-kanak pun bertanya tuh, bila kiamat itu? Jadi ramai orang bertanya lah. Jadi seterusnya, di manakah dunia baru, yaitu surga? Oke, kita tidak tahu. Ramai orang masih ragu-ragu, adakah surga? Ataupun bertanya, pasti sudah ada surga, tetapi bertanya, di mana surga? Dan siapa yang masuk di surga itu? Siapa-siapa orang itu? Orang tanya nih, ya. Jadi adalah soalan-soalan ini yang sedang kita bersarang di dalam pikiran kita, bertanya ini soalan kan, betulkah? Jadi pertanyaan ini juga yaitu bersama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di mana ditanyakan oleh dia punya murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, bilalah ini berlaku, begitu. Nah, kita boleh lihat ini dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Saya baca untuk kita semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami,
bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun bertanyakan perkara yang sama bila itu akhir zaman ataupun kiamat. Nah, dalam masa yang sama di dunia ini ada beberapa sejarah yang terjadi, di mana saya bagi satu contoh, William Milton yang menduga-duga atau meneka-neka ini hari kiamat terjadi. Nah, dia menyediakan tarikh, bulan dan juga tahun. Nah, 21 Mac 1844. Itu dia katakan, masa itulah kiamat dia bilang. Tetapi sekarang ini kita masih ada di sini, ya. Syukur puji Tuhan, sebab dia punya tekaan ini mungkin dia hanya teka-teka saja, tetapi itu semua tidak benar. Jadi mari kita belajar bersama atau mengetahui sebelum kiamat itu apa yang terjadi, apa tanda-tandanya. Jadi yang pertama yaitu munculnya penyesat. Ini ada dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4 hingga 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesat banyak orang." Nah, di mana tujuan nabi-nabi palsu ini atau penyesat-penyesat ini adalah untuk mengacau bilaukan, membuatkan kita tidak tenang sesama kita, yaitu keluarga kita punya persahabatan, kita punya pelayanan, begitu. Ramai yang dikacau bilaukan. Jadi inilah tujuannya, apa yang sedang menyerang kita. Oke? Nah, jadi kita mesti berhati-hati, jangan mudah terpedaya apa yang dikatakan di luar sana. Kalau kita pernah mengalami ini keadaan, kalau kamu ragu-ragu, coba datang kepada kami, usahakan untuk datang kepada kami, bertanyakan apakah itu benar, supaya kamu dan saya tidak disesatkan, ya. Nah, jadi ini adalah kita punya, ini adalah tanda-tandanya. Jadi kita mesti berhati-hati. Jadi ada di luar sana yang coba membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Kamu tetap berdoalah, berdoa dalam secara pribadi supaya kamu tidak disesatkan. Nah, jadi ada 3 bahan yang digunakan oleh penyesatan ini. Penyesatan. Oke, jadi yang pertama melalui pengajaran, ajaran-ajaran. Ramai orang menggunakan firman Tuhan. Ramai orang mengatakan firman ini adalah benar, tapi huraiannya bukan. Begitu. Jadi bukan itu saja, ramai pengkhotbah, pengkhotbah wujud, tapi dia bukan yang betul, tetapi dia pengkhotbah palsu. Dan yang kedua yaitu melalui kehidupan. Nah, di mana kasih itu menjadi dingin. Macam mana itu kita boleh lihat dalam Matius pasal 24 ayat 12. Makin hari makin ramai yang meninggalkan hadirat Tuhan. Di mana dia kalau ada masalah, dia tidak berusaha untuk datang kepada Tuhan, malah dia coba untuk mencari dia punya ketenangan sendiri, yaitu melepak bersama kawan atau apalah yang memudahkan dia, menyenangkan hatinya. Jadi bukan itu saja, tetapi tidak mengutamakan untuk menghormati hari Sabat. Itu ada dalam 10 hukum kan. Nah, dan tidak di dalam semua ini imannya tidak konsisten. Sama ada dia tidak, sama ada dia jarang untuk berdoa gitu atau baca Alkitab kan. Ini adalah di mana hati yang menjadi dingin. Yang ketiga yaitu melalui media dan seni. Media dan seni ini di mana tubuhnya itu ada. Kalau pergi gereja lah kan, tubuhnya dalam gereja,
tetapi dia punya tujuan, dia punya pikiran, dia punya fokus tidak ada dalam gereja, sana di luar dari gereja. Oke, tujuannya betul-betul mau sembahyang gitu, menyembah kepada Tuhan, fokusnya yang mau menerima hadirat Tuhan, pemulihan terjadi begitu, atau punya pikirannya yang memang mau menghormati hari Sabat, tidak ada di dalam gereja tapi di luar sana. Itu dimana dia punya fokusnya sudah diracuni oleh media atau seni-seni begitu, dan ini membuatkan hatinya tidak lagi tertumpu kepada Tuhan tetapi kepada dunia. Oke, ini adalah 3 bahan lah, 3 bahan yang digunakan oleh penyesat. Yang pertama, melalui pengajaran, melalui kehidupan, dan melalui media seni. B. Jangan takut apa yang sedang terjadi. Kenapa jangan takut? Sebab perkara ini memang harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ini adalah tanda-tandanya ya. Nah, dalam Matius pasal 24 ayat 6 hingga 7, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya, sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kita tidak tahu, cuma kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, jangan fokus nanti itu meletup, nanti itu begini, tidak. Oke, jangan terlampau, apa bilangnya, jangan terlampau takut yang sedang terjadi. Iman kita harus jaga, yaitu mesti ingat Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan supaya kita tidak terlampau rasa takut apa yang sedang terjadi. Oke? C. Ada kelaparan dan gempa bumi. Dalam Matius pasal 24 ayat 7b hingga 8. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetap semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir tahun. Nah, rupanya yang kelaparan ini, gempa bumi itu sebenarnya baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu dia katakan itu adalah penderitaan ya. Itu pun baru permulaan. Itu tanda-tanda lah, tanda-tanda di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke, kelaparan bukan saja kelaparan, tetapi yang kita alami ini itu COVID. COVID ada banyak rawatan yang yang boleh mengelak daripada jangkitan itu. Kita mengobatinya begitu, tetapi belum ada obat yang sepatutnya, obat yang betul-betul boleh kasih sembuh tuh COVID, boleh kasih hilang tuh COVID dalam badan kita, belum ada. Nah, itu adalah juga sakit penyakit yang menjadi permulaan bagi penderitaan menjelang zaman baru. Dan di mana harga barang, kan kita sudah tahu, terutamanya itu yang saya kesana, yang saya sedar itu telur, itu minyak, banyak sudah harga-harga yang naik. Apalagi yang tepung itu kan banyaklah yang terjadi, yang kita di sekitaran kita lah yang update sekarang. Jadi itu adalah juga di mana kita harus sedari, di mana itu adalah tanda-tandanya juga ya. Jadi sebagai penutup, setiap kita yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Ini terdapat dalam Matius 24 ayat 13. Jadi ayat ini ialah ayat yang mendorong untuk kita semua ya. Ini merupakan dorongan yang kuat untuk kita semua supaya kita bertahan sampai akhirnya. Kita tetap bertanggung jawab dan wajib
bertahan dan berjuang bermati-matian untuk iman kita. Boleh? Jadi sekali lagi dalam firman Tuhan menjanjikan kepada kita kalau kita tetap setia bertahan sampai akhirnya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10c. Dia katakan firman-Nya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini adalah janji Tuhan sendiri bagi kita semua yang bertahan sehabis-habisnya hingga untuk mempertahankan kita punya iman. Jadi kita buat ini untuk memuliakan Tuhan. Kita lakukan ini karena kita anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Raja. Kita harus menang dalam segala perkara karena kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa yang memperingatkan setiap kami muda-mudi khusus yang ada sekarang ini dan juga mereka yang tidak berkesempatan. Kiranya Engkau terus memberikan kami hati yang terus berwaspada akan pengejar-pengejar sesat yang membuatkan kami sesat melalui iman kami ya Tuhan, yang membuat kami ragu-ragu ya Tuhan, yang senang percaya kepada hal-hal yang tidak benar ya Tuhan. Jauhkanlah kami daripada itu dan ajar kami ya Tuhan supaya kami tidak takut akan apa yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dan apapun tanda-tanda yang Engkau katakan kepada kami melalui gempa bumi dan juga kelaparan ini ya Tuhan, kiranya ini ya Tuhan kami dapat melaluinya Tuhan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dengan iman kami ya Tuhan, kami dapat mempertahankan ya Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan untuk melakukannya tanpa pertolongan Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, dan semuanya ya Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama, minggu depan kita ada lagi SMM. Jadi sila ingatkan kawan-kawan kita, masih ada SMM kita tepat pada pukul 7 petang setiap hari Jumaat. Oke? Jadi berita baik kepada kamu, kita bakal ada SMM secara bersemuka. Jadi nantikan bila tarikh tersebut, setia update ataupun mengikuti perkembangan ataupun pengumuman daripada koordinator kita, daripada Samsurin alias Cabe. Oke. Nah, yang kedua ialah minggu ini ialah kita akan merayakan keamatan. Jadi kepada kawan-kawan yang masih lagi malas-malas untuk bangun pagi, mari saya menjemput dan mendorong kamu semua untuk beribadah waktu pagi, oke? Waktu pagi bagi gereja St. Andrew Bluran jam 9 pagi dan di Rampik pukul 7 petang. Kenapa 7 petang? Karena kita akan bersama-sama merayakan pesta keamatan di gereja Rampik. Jadi saya mendorong kamu semua untuk mengikuti ibadah pesta keamatan. Oke, tidak perlu sudah mendaftar, hanya datang dengan hati yang sudah sedia untuk memuji dan menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan. Oke, jadi sepanjang kebaktian pesta keamatan itu, Anda didorong dan digalakkan untuk memakai pakaian tradisi. Jadi bersama-sama kita pada hari itu, pada hari Minggu ini, dengan pakaian tradisi. Jadi julung-julung kalinya selama 2 tahun akhirnya kita dapat bersama-sama. Oke, jadi mari kita memeriahkan pesta keamatan di gereja kita. Mari kita naikkan kesyukuran kita kepada Tuhan dan sembah kita kepada Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaannya. Oke guys, seterusnya ialah seminar pujian dan penyembahan. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti pelayanan, tidak kiralah sama ada pelayanan rebana, panjigah ataupun ada karunia di dalam tari-tarian kah, saya mau menjemput kamu
untuk mengikuti seminar ini. Demikian juga kamu yang memiliki talenta menyanyi kah, bermain musik kah, dan mahu terlibat di dalam tim pujian penyembahan Paroki SNM Buluran. Jadi kami mahu mendorong kamu semua untuk mendaftar. Oke, mendaftar kepada siapa? Kepada Miss Tracy kita. Oke, sila berhubung kepada dia sahaja dan dia akan berikan detail ataupun informasi yang lebih terperinci. Oke, jadi 6 dan 7 itu adalah bahagian Rebana dan Panji. Kemudian 8, 9, 10 itu adalah fokus kepada Anda yang bermain musik dan juga menyanyi. Oke, jadi kita ada seorang jemputan jauh nun di sana. Jadi saya mau kamu ikut ini, oke? Siapakah pribadi tersebut? Yuran berapa? Hanya Rp25 sepanjang seminar tersebut. Kenapa Rp25? Hanya makanan tengah hari disediakan. Oke, Batu. Rp25 sahaja, oke, sepanjang 5 hari, oke, bolehlah betulkan. Jadi sila berhubung dengan siapa? Sekali lagi kepada Miss Tracy Rowena tinggal, oke, boleh. Kemudian pemberian persembahan kita, oke, kepada kamu. Sila berikan kepada pemimpin sel kamu di tempat kamu masing-masing, ataupun pada hari Minggu ambil sampul, tik itu lain-lain kah, kamu tulis SMM dan nyatakan jumlah persembahan kamu dan masukkan di kotak persembahan sebelum masuk di ruangan ibadah kita. Oke guys, sekarang kita dalam ruangan doa. Yang pertama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Seterusnya kita berdoa untuk kesehatan kepada mereka, kawan-kawan kita yang kita ingat mereka sakit, kita bawa mereka dalam doa. Seterusnya untuk pembelajaran, kamu yang masih bersekolah dan juga kamu-kamu yang bekerja, kita terus berdoa. Seterusnya untuk keselamatan kita, walaupun kita sudah agak selesai dengan keadaan kita tidak sudah pakai masker, tapi kita masih terus berdoa supaya kita dibebaskan dan jauh dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Dan tidak lupa juga untuk seminar pujian dan penyembahan kita nanti pada 6 sehingga 10 hari bulan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat mengingatkan kami bahwa kedatangan Engkau ya Tuhan tidak lama-lama lagi. Kami ingin terus datang kepada Engkau, menjaga diri kami, hidup kami supaya hidup benar di dalam Engkau, di hadapan Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya ketika kami berjalan dan menentukan hal tujuh hidup kami ya Bapa di surga, kami berdoa Roh Kudus mulai yang menolong kami untuk berjalan dengan pimpinan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, seturut rencana dan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami untuk waktu-waktu di masa yang mendatang nanti ya Bapa di surga. Pakai kami menjadi alat saluran berkat Engkau ya Tuhan, supaya menjadi garam dan terang dan bersinar seperti bintang-bintang di langit, menerangi ya Tuhan kegelapan di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan kepada mereka yang sakit pada saat ini, Bapa Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa mereka yang masih belajar ya Bapa di surga, berikan mereka hikmat, kekuatan, semangat untuk dapat belajar bersungguh-sungguh, dan karena mereka tahu inilah peranan mereka pada waktu ini menjadi seorang pelajar dan dapat membanggakan orang tua mereka, keluarga mereka, dan itu juga seterusnya akan menentukan masa depan mereka ya Tuhan ketika mereka belajar bersungguh-sungguh pada waktu ini. Kami berdoa mereka yang bekerja ya Tuhan, dan yang Kau melindungi mereka, menjaga mereka ya Tuhan, biarlah mereka dapat bekerja dengan penuh bertanggung jawab, amanah dan jujur ya Bapa di surga, dan biarlah mereka bekerja seolah-olah mereka bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami terus membawa ya Tuhan seminar pujian dan penyembahan kami ya Tuhan pada 6 sehingga 10 Juni ya Bapa di surga. Kami mohon campur tangan Engkau seluruhnya Bapa di surga, seminar pujian dan penyembahan, penglibatan ya Bapa secara langsung dan tidak langsung ya Tuhan. Kami berdoa supaya semuanya itu ya Tuhan Engkau pegang, Engkau lindungi, tutup bungkus kami semua, berikan kesatuan, berikan ya Tuhan
apa sahaja yang Engkau ingin kami lakukan dalam seminar ini dapat dilakukan dengan pimpinan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap jiwa-jiwa yang tersentuh dan mempunyai kerinduan ya Tuhan, mereka tidak akan teragak-agak untuk mengikuti seminar ini, tetapi mereka akan terus mendaftar ya Tuhan, terus mau bersemangat mengikuti seminar ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk penceramah yang akan datang dan juga untuk tenaga pengajar ya Bapa di syurga. Berkati kami satu persatu ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami semua dapat melakukan ini ya Tuhan dengan pimpinan Engkau, dan kami sesuai dengan tema yang dipilih, yaitu maju di dalam pelayanan. Kami semua akan maju di dalam pelayanan sebaik sahaja seminar ini selesai dan berakhir Bapa di syurga. Dan kami nyerahkan ya Tuhan, biarlah seminar ini menjadi berkat kepada kami yang mengikutinya Bapa di syurga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi kepada kami yang mengikuti SMM, bahkan juga jauh dan dekat, dimanapun kami berada pada saat ini Bapa di syurga. Roh Kudus mulai yang akan terus membuatkan kami untuk terus hidup mendekat di dalam Engkau ya Bapa di syurga. Dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita doa Bapa. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi mari kita terima berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi pada minggu depan guys. Bye. Kesenangan kinarahingan kumadati, Omi simban mantat kulugi sambay no, Noila andahay Om no purimanan, ay sosuay iyan na ay Tuhan. Kesenangan kinarahingan kumadati, Omi simban mantat kulugi sambay no, Noila andahay Om no purimanan, ay sosuay iyan na ay Tuhan. Lisiom gampinu kumaadahay, bangawid ginawandahay, minsomog diam ponsikaw Tuhan, kasianan nuti kita daw. Kesenangan kinarahingan kumaadati, Omi simban mantat kulugi sambay no, Oila andahay Om no purimanan, ay sosuay iyan na ay Tuhan. Lisiom gampinu kumaadahay, bangawid ginawandahay, minsan
somok dia pon siko Tuhan ko sianan nuti kita daw lisiom gampinu kumadai mengawi kinawodai min somok dia konsiko Tuhan kosianan nuti kita daw konsiko Tuhan konsiko Tuhan konsiko Tuhan kosianan nuti kita daw